Yang pakai PDF nomornya 475, yang pakai kitab 454. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa qila li Hasan bin Sinanin rahimahullahu ta'ala, kaifa tajiduka? Qala bi khairin in najautu minan nari. Qila lahu ma tashtagi? Qala lailatun tawilatun, atau dibaca lailatan boleh ya. Kalau lailatun itu berarti dia jadi mubtada, kalau lailatan itu jadi maf'ul dari fi'il yang ditakdirkan. Lailatun tawilatun usolliyaha kullaha. Udah tuh. Waqila, dan ada yang berkata li Hasan bin Sinanin, kepada Imam Hasan bin Sinan rahimahullahu ta'ala, kaifa tajiduka? Bagaimana keadaanmu? Kalau kita pakai bahasa aslinya, bagaimana kamu dapati keadaan dirimu? Tajidu, kamu dapati. Bagaimana kamu dapati keadaan dirimu? Kalau begitu kita singkat aja, bagaimana keadaanmu gitu. Kira-kira Bang Khoir kalau ditanya bagaimana keadaanmu Bang Khoir, jawabannya apa? Alhamdulillah baik gitu ya. Ustaz ini kalau tanya jawabannya sama, alhamdulillah baik gitu. Qala, Imam Hasan bin Sinan berkata, menjawab, bi khairin in najautu minan nari. Bi khairin, aku baik-baik saja, in najautu minan nari, jika aku selamat dari neraka. Udah tuh. Kalau kita ditanya gimana keadaanmu sekarang, jawab baiknya kalau badan lagi sehat, duit lagi banyak, alhamdulillah baik gitu. Kalau badan sehat juga duit kagak, tahu dah puyeng buat ini gitu. Gimana Bang Ucup kabarnya? Lagi puyeng buat ini gitu. Padahal badan sehat gitu. Kalau Imam Hasan bin Sinan begitu tanya bagaimana keadaanmu, wahai Imam Hasan, ya saya baik-baik saja kalau seandainya nanti di akhirat saya selamat dari neraka. Biar badan saya sehat banget, badan saya seger buger, duit saya banyak, bini pada nurut, anak pada taat, tapi kalau nanti ujung-ujungnya saya masuk neraka, berarti kondisi saya tidak baik-baik saja. Begitu. Ada kita yang ukurannya ke sono, kagak kon tadi. Udah tuh.
Jawabannya alhamdulillah baik-baik saja jika aku selamat dari neraka. Jadi ukurannya di sono nanti kita khair, kita baik, kalau nanti di sono kita selamat dari neraka, kita tidak baik, kita kondisinya kurang baik kalau seandainya kita tidak terhindar dari neraka. Gitu. Nah, ukuran hidup di dunia ini bukan sekarangnya, tapi ukurannya nanti di sono. Sekarang biar kita jabatannya tinggi banget, harta kita banyak melimpah, badan sehat walafiat, seger buger, tapi percuma itu semua kalau tidak membuat kita terhindar dari neraka. Gitu. Emang yang enak badan sehat, duit banyak, jabatan tinggi, nanti di sono selamat dari neraka. Enaknya begitu Bang Ucup ya. Makanya dulu guru kita Buya motonya satu, muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Gitu. Ya semua gue pengen Abu Gono ya. Kan kalau tua, kalau muda poya-poya, ujung-ujung kebablasan sampai tua. Itu ukurannya tuh. Bedanya sama kita di situ. Kalau kita ditanya kondisi baik-baik saja, tapi kita ngaitinnya sama badan kita yang sehat dan kantong kita yang sehat. Tapi kalau Imam Hasan bin Sinan dan ulama-ulama salaf lainnya, mereka mengaitkan kondisi baik dan tidak baiknya dengan keselamatan mereka dari neraka. Kalau saya selamat dari neraka, ya berarti saya dalam keadaan baik. Kalau saya tidak terhindar dari neraka, berarti kondisi saya sedang tidak baik-baik saja. Qila lahu, lalu ada yang bertanya kepadanya, ada yang berkata kepadanya, ma tashtagi, apa yang kamu inginkan? Kalau Bang Uri ditanya pengen apa, jawabnya Bang Uri, saya pengen makan enak, pengen punya mobil cakep, pengen punya rumah mewah, pengen jalan-jalan ke Eropa, ke Amerika gitu. Pengennya proyek kita pada goal semua, pengennya bini ngizinin begitu. Apa nawarin? Gitu. Tuh kalau kita tuh ditanya apa yang kamu inginkan, apa yang kamu pengenin, mau mantap, pengen apa mau mantap? Pengen makan durian montong ini, gitu. Pengen makan sayur gabus dipucungin, pengen makan kecak gerame, gitu. Kalau kita ditanya begitu, apa yang kamu inginkan? Tuh, paling kita jawabannya hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang sifatnya kelezatan dan kenikmatan selama di dunia. Kalau Imam Hasan bin Sinan jawabannya, qala, beliau menjawab, beliau berkata, lailatun tawilatun usolliyaha kullaha, atau lailatan tawilatan usolliyaha kullah. Saya pengen diberikan satu malam yang sangat panjang oleh Allah, yang saya isi semuanya dengan sholat malam. Usolliyaha, aku mengerjakan sholat pada malam itu kullaha, semuanya. Itu jawaban Imam Hasan Mangkudin. Kalau tanya Mangkudin pengennya apa? Saya pengen dikasih satu malam aja yang panjang, lama waktunya, dari mulai awal malam sampai pagi semuanya saya isi dengan sholat malam, saya isi dengan ibadah.
Bang Khair pengen, Bang Khair, saya pengen ngaji dari mulai jam 11 sampai jam 4 gitu. Jadi kepengenannya kagak berkaitan sama hal-hal yang bersifat kenikmatan, kelezatan. Pengennya saya pengen bisa ibadah satu malam full. Saya pengen dikasih kekuatan oleh Allah untuk bisa ibadah satu malam penuh. Usolliyaha kullah, yang saya isi dengan sholat malam satu malam penuh semuanya. Gitu. Ada di sini yang pengen begitu. Kon baru jam 12 udah kapan kelarnya ini, kapan kelarnya ini. Ya bukan pengen kayak orang-orang, bukan pengen kayak kita, bukan. Kita kalau tanya pengennya apa, gitu. Apalagi lagi kurang sehat kan, Mang Budin. Emang pengen makan apa? Saya pengen makan ancuran tai burung gitu. Ya kayak dulu nenek kan gitu. Nek mau dimasakin apa nek? Pengen pepes tai ayam gitu. Begitu udah mateng kan, ini nek udah mateng nek pepesnya, udah cobain dacu gitu. Gue cobain pahit nek, lo aja sehat pahit apalagi gue yang sakit gitu. Tuh lagian sih, wah aja sakit kayak nanya dulu, nenek mau makan apa deh, orang bawain aja udah. Gitu. Emang pengennya nggak kayak orang-orang, Bang Budin, nggak kayak kita. Kita mau tanya pengen apa? Saya pengen punya mobil cakep, pengen punya rumah mewah, pengen punya bini cakep, pengen punya anak yang pada nurut, pada pinter, pada banggain orang tua. Kalau kita ditanya begitu pengennya apa? Kalau Imam Hasan bin Sinan jawabannya cuma satu, saya pengen dikasih satu malam yang sangat panjang waktunya dan saya diberikan kekuatan untuk mengisi malam itu dengan sholat malam satu malam penuh. Gitu. Jauh amat ya bedanya sama kita Ustaz. Nah kita mah ditanya sama bini, Bu, abang maunya apa bang? Kopi, susu apa teh? Abang maunya terong aja nih, terong. Udah, jelas tuh bedanya tuh. Kenapa Imam Hasan bin Sinan bisa seperti ini? Karena lagi-lagi beliau selalu ingat dengan kematian, ingat dengan kehidupan akhirat. Makanya yang dipengenin dan ukuran baik dan kurang baik badannya itu dikaitkan dengan akhirat. Bedanya sama kita tuh. Kita karena lupa sama kematian, lupa sama akhirat, jadi pengennya berbagai macam kelezatan dan kenikmatan di dunia. Kalau orang-orang yang ingat dengan kematian, semuanya yang dipengenin bagaimana nanti di sono, di akhirat saya punya bekal yang cukup. Waqala Abu Bakrin Al-Kittani rahimahullahu ta'ala, kana rajulun yuhasibu nafsahu ala sayyiatihi fahasaba yauman saniya umrihi fawajadaha sittina sanatan
fahasaba ayyamaha fawajadaha ihda wa ishrina alfa yaumin wa mi'ataini wa bid'atin wa arba'ina yauman. Fasorokho sorkhotan wa kharra maghsyiyan alaihi falamma afaqa qala ya wailatahu wa ana ati rabbi biwahidin wa ishrina alfi dambin wa mi'ataini wa bid'atin wa arba'ina damban. Kita potong dulu ya. Wa qala Abu Bakar Al-Qittani rahimahullahu ta'ala, dan berkata oleh Imam Abu Bakar Al-Qittani rahimahullahu ta'ala, kana rajulun yuhasibu nafsahu ala sayyiatihi. Pernah ada seseorang, kana rajulun, pernah ada seseorang, yuhasibu nafsahu, dia menghisab dirinya, ala sayyiatihi, atas dosa-dosanya. Ada seseorang yang menghisab, yang menghitung dosa-dosanya, dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Fahasaba yauman saniya umrihi, maka dia menghitung pada satu hari, saniya umrihi, masa hidupnya atau lama usianya, jumlah umurnya. Dia hitung dah. Fawajadaha sittina yauman, maka dia mendapatinya 60 tahun. Sekarang usia saya udah 60 tahun. Kiai berapa Kiai usianya? Ada 60? Belum kan ya? Ada udah. 20 tahun. Oh iya. Ya, saya baru tamyiz ini. Kalau kayak 20 tahun saya baru hidup. Dia hitung, dia mendapati usianya 60 tahun. Ternyata kita hidup udah lama juga ya, udah 60 tahun. Fahasaba ayyamaha, lalu dia hitung jumlah harinya. Fahasaba, maka dia hitung ayyamaha, jumlah harinya. Fawajadaha, maka dia mendapatinya ihda wa ishrina alfa yaumin, atau alfi yaumin boleh ya, wa mi'ataini wa bid'atan wa arba'ina yauman. Maka dia mendapatinya ihda wa ishrina alfa yaumin wa mi'ataini wa bid'atan wa arba'ina yauman, 21.240 sekian hari. Tuh, ihda wa ishrina alfa yaumin, 21.000, wa mi'ataini wa bid'atan wa arba'ina yauman, wa mi'ataini 200, arba'ina 40, bid'atan sekian hari. Gitu. Bid'ah itu, bid'atan kalau pakai dot itu artinya antara, bilangan antara 6 sampai 10. Cuma nggak ketahuan ini
46, 47, 48, 49 gitu. Bilangan antara 6 sampai 9. Apa mendingan? Itu bid'atan namanya. Dia dapati hari-harinya berjumlah 21.240 sekian hari. 60 tahun tuh. 60 tahun. Fasoroho sorhotan wa kharra maghsyiyan alaihi, maka dia menjerit sekeras-kerasnya. Soroho menjerit, sorhotan sekeras-kerasnya, wa kharra maghsyiyan alaihi, dan dia tersungkur dalam keadaan pingsan. Wa kharra, dan dia tersungkur, maghsyiyan alaihi, dalam keadaan pingsan. Begitu habis ngitung, dia tahu total harinya 21.240 sekian, langsung teriak, jatuh pingsan. Kita pernah ngitung begitu. Saya sekarang usia saya udah 55 tahun. Berarti jumlah hari saya udah berapa puluh ribu. Kalau setahunnya 365 hari. Falamma afaqo, ketika dia sadar, pola, dia berkata, ya wailatahu, betapa celakanya aku. Wa ana ati rabbi biwahidin wa ishrina alfi dambin wa mi'ataini wa bid'atin wa arba'ina damban. Betapa celakanya aku akan menghadap Tuhanku dengan membawa dosa sebanyak 21.240 sekian dosa. Celaka saya. Ini saya hidup udah 21.000 hari. Berarti saya ngadep Allah bawa 21.000 dosa. Pernah Bang Hoir ngitung begitu? Bang Dikin pernah ngitung begitu? Yaqulu hadza law kana fi kulli yaumin dzambun wahidun. Dia berkata, ini kalau seandainya di setiap harinya cuma satu dosa. Kalau setiap hari saya ngerjain satu dosa, berarti kalau saya udah hidup 21 hari, 240 sekian hari, berarti dosa saya udah 21.240 sekian dosa. Menghadap Allah bawa dosa segitu banyak. Nabi Adam aja begitu dibangkitkan bawa dosa atu, itu takutnya luar biasa. Nabi Ibrahim aja bawa dosa atu, itu ngadep Allah takutnya luar biasa. Sampai-sampai ketika ada umat yang minta, ya Rasulullah, engkau adalah Abul Bashar, engkau adalah nenek moyangnya manusia, tolong berikan syafaat kepada kami. Nabi Adam cuma bisa nyautin, nafsi, urusin masing-masing dah. Saya punya kesalahan, tahu dah, ntar begitu ngadep Allah saya diampunin apa kagak, saya dimaafin apa kagak. Itu yang dosanya temen atu. Gimana kalau yang tadi bawa dosanya 21.240 sekian? Itu kalau setiap hari ngerjain dosanya atu. Gimana kalau kayak kita yang dari pagi sampai mau merem, ntar malam masih dosa aja dikerjain? Gimana mau dikit?
Ya urup kalau diampe fakhor fasoroho sorohotan, teriak sekenceng-kencengnya, tersungkur lalu pingsan. Ngebayangin ono yang bawa dosa satu aja segono takutnya, ini apalagi kita yang dosa kita sewaya-waya. Kamu tak? Fakaifa bidunubin la tuhso. Bagaimana kalau orang yang dosanya tidak terhingga, udah susah ngitungnya udah. Begitu melek mata, bini belum bikin sarapan, belum nyeduh kopi, kita udah ngomel. Pagi-pagi udah dosa dan ntar ketemu temen ngomongin orang, udah lain lagi dosanya udah nambah. Udah gitu ngomongin orangnya 3 jam lagi gitu kan. Bagaimana orang yang dosanya sehari semalam tidak terhingga? Ini kalau satu hari satu dosa udah bawa 21.000 dosa. Gimana kalau sehari dosanya udah agak kehitung? Kemana pede amat Ustaz? Bertenang masuk surga kita mah gitu. Udah pede aja orang udah. Summa qala alayya ammartu dunyaya wa kharrabtu akhirati wa asaitu maulaya al-wahhab. Summa la ashtagin naklata minal umroni ilal khorobi. Wa kaifa uqaddimu fi yaumil hisabi alal kitabi wal adabi bila amalin wala tawabin. Summa syahiqo syahiqotan azimatan wa waqa'a alal ardi faharraquhu faidan huwa mayyitun rahmatullahi alaihi. Summa qala, kemudian dia berkata, alayya, celaka diriku, amartu dunyaya, aku sibuk memakmurkan kehidupan duniaku, wa kharrabtu akhirati, dan aku hancurkan dan aku rusak kehidupan akhiratku. Dikasih umur 60 tahun sama Allah, dikasih hidup sebanyak 21.240 sekian hari, roman-romannya banyakan dosanya sama pahalanya. Roman-romannya dikasih nikmat sehat, itu kebanyakan dipakai mainnya sama ibadahnya. Roman-romannya dikasih nikmat harta, banyakan yang dipakai seneng-senengnya dibanding buat sedekahnya. Alayya amartu dunyaya wa kharrabtu akhirati, celaka diriku, aku memakmurkan kehidupan duniaku dan aku hancurkan kehidupan akhiratku. Makanya dulu kita sempat diajak ngitung tuh sama Buya. Kita sekarang misalkan usia 50 aja, dipotong masa balik 15 tahun, berarti tinggal 35.
dipotong 8 jam buat tidur, berarti 35 udah tinggal 2/3-nya tuh. Berapa dosanya? Ya taruhlah 15 gitu. Kebanyakan 12 ya. Taruhlah 12, 35 bagi 3. Berarti tinggalan 24. 23 dah. 23 tahun. Belum yang kita pakai mainnya sehari semalam berapa jam. Lah, apaan itu? Lah, ingat mati lah. Kita hitung tuh dulu diajak sama Buya. Yang kita pakai dari kehidupan kita di dunia, dari segitu banyaknya hari yang Allah berikan buat kita, berapa banyak yang kita pakai buat ibadah? Berapa banyak? Sehari semalam sholat, kalau 1 kali sholatnya 10 menit berarti 5 kali baru 50 menit. Ya taruhlah 1 jam, itu kalau 1 kali sholatnya 10 menit. Gimana kalau kayak Bang Jamal no belakang, Bang Jamal Kecit yang sholatnya 5 menit itu gue udah kelamaan gitu. Berarti sehari semalam yang dipakai buat ibadah timbang 30 menit, setengah jam. Itu sisanya ngapain? Aku makmurkan kehidupan duniaku dan aku hancurkan kehidupan akhiratku. Wa asaitu maulaya al-wahhab, dan aku melakukan maksiat kepada Tuhanku yang memberikan begitu banyak anugerah kepadaku. Dikasih nikmat sehat, dikasih nikmat harta, dikasih nikmat waktu luang. Yang ada nikmat itu semua kita pakai buat maksiat sama Allah. Tadi tuh mulut dikasih nikmat bisa ngomong, dipakai buat ngomongin orang. Mata dikasih nikmat ngeliat sama Allah, dipakai buat ngeliat kesalahan orang. Tangan dikasih nikmat bisa gerak oleh Allah, dipakai buat nabukin orang. Nikmat yang Allah berikan buat kita, kita pakai buat maksiat. Wa asaitu maulaya al-wahhab, dan aku bermaksiat kepada Tuhanku yang memberikan begitu banyak nikmat. Thumma la ashtagi an-naqlata minal umrani ilal khorobi. Lalu kemudian aku tidak menginginkan an-naqlata minal umrani ilal khorobi, perpindahan dari dunia yang penuh kemegahan ilal khorobi, kepada kubur, tempat yang penuh dengan kehancuran. Apa dikit? Sampai udah tua, asal ketemu minta doainnya tong biar wah panjang umur. Udah tua wah masih pengen panjang umur aja, kemana kagak inget mati pisan. Apa Ustaz?
Padahal kematian itu hal yang pasti akan kita alami. Romana kagak pengen mati pisan. Bukannya kagak pengen, bisa dia belum siap, bekalnya belum cukup. Kon tahu bekalnya belum cukup masih main aja, masih males aja. Udah tahu bekalnya belum cukup, gitu. Masih maksiat mulu. Wa kaifa uqaddimu fi yaumil hisabi alal kitabi wal adabi. Bagaimana aku akan datang pada hari hisab nanti? Bagaimana aku menghadapi pada hari hisab nanti? Alal kitabi wal adabi, atas diberikannya catatan amalku dan diberikannya azab oleh Allah. Bila amalin wala tawabin, tanpa membawa bekal amal dan tanpa bekal pahala yang banyak. Coba dah nanti kita gimana ketika ngadep Allah, ketika dilaksanakannya hari hisab. Apa yang mau kita jadiin andalan kita biar kita selamat di hadapan Allah? Apa? Udah ada Mang Mantap yang bisa dijadiin andalan. Mang Sarip udah ada andalannya. Thumma syahiko syahikotan azimatan wa waqa'a 'alal ardi. Kemudian dia menjerit dengan jeritan yang sangat keras. Wa waqa'a 'alal ardi, dan dia terjatuh ke atas tanah. Faharraquhu, maka orang-orang menggerak-gerakkan badannya. Di apa sih namanya? Di rag-rag apa di apa ya? Hah? Dia apa dikit namanya? Digoyang-goyangin gitu badannya. Korong. Emang ke center bola dikorong. Digoyang-goyangin gitu badannya. Bangun bangun gitu. Orang jatuh, habis jerit langsung jatuh ke atas tanah. Kemudian orang-orang menggerakkan badannya, faidan huwa mayyitun, ternyata dia sudah mati. Rahmatullahi alaihi, semoga rahmat Allah selalu terlimpah atasnya. Abang mah itu gara-gara mikirin dosa tuh. Ini dosa saya sekian, tergimana saya ngadep Allah, gimana nanti di hadapan Allah saya nerima catatan amal saya, mana dibacain atau dibacain. Pada malam Minggu tanggal 11 Oktober 2025, saudara Abdurrahman Rawaroko, ini bukan Cikudir, bukan Rawaroko, gigit bibir empuan gitu. Dibaca itu catatan amalnya, atu dibacain. Ya gimana kagak mau jerit, dosa saya segini banyaknya, ibadah yang saya kerjain belum seberapa. Kali yang punya duit banyak mah punya jariah, saya kagak punya pahala yang nilainya jariah gitu. Apa bocor? Oke. Itu. Udah tuh.
Ayo kita muhasabah diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hitung berapa kebaikan yang kita kerjakan hari ini, berapa keburukan yang kita kerjakan hari ini. Kira-kira banyakan baiknya apa banyakan buruknya. Itu baru satu hari. Kira-kira ntar kita ngadep Allah bagaimana gitu. Betul. Makanya sampai la yadkhulu al jannata ahadukum bi amalihi. Tidak ada satu orang pun yang masuk surga dengan amal ibadahnya. Karena kalau kita ngitung-ngitung ibadah kita dibanding dosa kita, rasa-rasanya banyakkan dosanya sama ibadahnya. Kapan infaknya 2000, ngentitnya 200. Sholatnya 5 menit, ngomongin orangnya 5 jam. Habis dari maghrib sampai subuh sih. Makanya sampai nggak ada satu orang pun yang masuk surga dengan amal ibadah. Kalau ngitung-ngitung ke situ, illa ayyataghammana Allahu bi rahmati, kecuali jika Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku, kata Rasul. Bahkan Rasul sendiri kan begitu. Sahabat nanya, wala anta ya Rasulullah, sekalipun itu engkau ya Rasul. Iya, wala an illa ayyataghammana Allahu bi rahmati. Nah, kita paling itu aja dah, ngarepin rahmat Allah. Kalau pengen dapat rahmat Allah ya gampang. Irhamu man fil ardi, sayangi makhluk Allah yang ada di bumi, maka pasti yang ada di langit akan sayang kepadamu. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang-orang yang punya kasih sayang pasti akan disayangi, akan diberikan rahmat oleh Allah Ar-Rahman. Itu kuncinya. Kalau ngandelin amal ibadah kita mah jauh dah rasanya. Bahkan tadi kalau kita hitung-hitung banyakkan dosanya sama ibadah yang kita kerjain. Wa qala ba'duhum dakhalna ala Atha'in as-Sulami na'uduhu fi maradihi alladhi mata fihi. Berkata oleh sebagian ulama, dakhalna ala Atha'in as-Sulami, kami pernah datang ke rumah Imam Atha as-Sulami. Na'uduhu fi maradihi alladhi mata fihi, kami menjenguknya pada sakitnya alladzi mata fihi, yang dia meninggal pada sakit itu. Faqulna lahu, maka kami berkata kepadanya, kaifa haluka, bagaimana kondisimu? Nah, ada Imam Atha as-Sulami lagi sakit, dijenguk sama ulama-ulama yang lain, ditanya, bagaimana kondisimu wahai Imam Atha? Kalau kita jawabannya apa, Bang Hoir? Masih rada meriang ini. Badan Romano masih lemes, rokok masih belum enak, masih pahit rasanya ngerokok. Makan juga Romana belum ada rasanya gitu. Kalau kita ditanya begitu, lagi sakit, agak sakit, ditengokin apa rasanya, bagaimana keadaannya sekarang, masih lemes badan rasanya. Kalau kita gitu. Faqala al
al mautu fi unuqi wal qabru baina yadayya wal qiyamatu mauqifi wa jisru jahannama tariqi wala adri ma yuf'alu bi thumma baka bukaan syadidan hatta gosya alaihi. Gusya boleh ya, hatta gusya alaihi. Faqala, maka Imam Atha As-Sulami menjawab, beliau berkata, al mautu fil unuqi, kematian sudah berada di leherku. Udah di leher ini rasanya, paling kagak lama lagi saya hidup ini. Boher kagak kon ini mah sakit malah makin jadi, sholat kagak apa kagak ngeringkup aja begitu kagak inget mati pisan. Kematian berada di leherku, wal qabru baina yadayya, kuburan berada di hadapanku. Rasanya di depan mata udah kuburan aja yang kelihatan gitu. Wal qiyamatu mauqifi, dan kiamat itu tempatku berdiri. Yang kebayang saya udah berdiri aja udah di padang mahsyar, udah kiamat gitu. Yang kebayang. Kalau kita lain ya, begitu sakit yang keingetan anu kerjaan siapa yang ngendel ya gitu. Bang Hoir punya sampi, begitu sakit anu sampi ada yang ngempanin apa kagak ya, itu yang keingetan. Kagak inget mati pisan temannya. Wa jisru jahannama tariqi, dan jembatan di atas jahannam menjadi jalanku, seolah-olah aku berjalan di atas jembatan yang ada di atas neraka jahannam. Itu kalau mau dipakai bahasa kitanya begitu. Dan jembatan di atas neraka jahannam jalananku. Udah kebayang aja lagi jembat di sirat gitu. Mana yang jalan pakai mukanya lagi, bukan pakai kaki, muka lagi dusur aja. Wala adri ma yuf'alu bi, dan aku tidak tahu bagaimana aku akan diperlakukan. Wala adri, dan aku tidak tahu ma yuf'alu bi, apa yang akan dilakukan kepadaku. Apa saya diselamatkan, apa nanti bakal disiksa, nggak ketahuan, saya belum tahu. Apa nanti ditaruh di tempat yang mulia di sisi Allah, apa ditaruh di tempat paling dalam, nggak tahu. Lagi ditengokin tuh pas sakit ngomongnya begitu, Ustaz. Mau sakit teman kaget mati pisan. Tsumma baka bukaan syadidan, kemudian dia menangis dengan tangisan yang sangat keras. Hatta gusya alaihi, sehingga dia pingsan. Falamma afaqo qala Allahumma arhamni warham wahsyati fil qabri wa masra'i indal mauti
warham maqami baina yadaika ya arhamar rahimin. Falamma afaqo, lah jam 12. Dikit lagi. Falamma afaqo, maka ketika beliau sadar, qala, beliau berkata, Allahumma arhamni, ya Allah, berikan rahmatmu kepadaku, sayangilah aku, warham wahsyati fil qabri, dan rahmatilah dan berikan rahmatmu, wahsyati fil qabri, atas kesendirianku di dalam kubur. Ya Allah, sayangilah saya ketika saya sendirian di dalam kubur. Wa masra'i indal mauti, dan berikanlah rahmat atas tempat jatuhku ketika aku mati, tempatku berbaring ketika aku mati. Ya Allah, sayangilah aku ketika aku terjatuh pada saat aku mati. Atau kalau bahasa kita pembaringan ya namanya, kemudian pembaringan. Sayangilah aku ketika aku terbaring pada saat aku mati. Warham maqami baina yadaika, dan berikanlah rahmatmu atas tempatku di hadapanmu. Berikanlah rahmatmu kepadaku saat aku berdiri di hadapanmu, ya arhamar rahimin, wahai zat yang amat menyayangi. Di antara para penyayang. Dah jam 12. Sebelum saya tutup ada yang nambahin ini. Cukup. Lagi serem amat ini bahasan malam ini. Udah tuh. Ustaz Satiri nambahin nggak cukup? Kiai, kalian nambahin nggak? Cukup. Nangkudin. Ya lagi-lagi cuma satu sekarang. Kita banyakin bekal kita, jangan sampai lupa, jangan sampai tadi tuh yang kita ingetin kelezatan dan kenikmatan dunia doang. Dari sekarang kita pikirin bekal kita buat pulang ke akhirat udah seberapa banyak. Itu yang harus kita pikirin sekarang. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihin niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.